Doa yang membuat kita memberikan itu ke tangan Tuhan atau setan. Karena doa adalah kunci. Lu buka untuk Tuhan atau lu buka untuk setan. Kita tutup untuk setan atau tutup untuk Tuhan. Aku gak pernah tutup untuk Tuhan kok. Tapi buka untuk setan. Berdoalah supaya tidak sanggupkah kau berjaga-jaga. 1 jam aja supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Apakah pencobaan manusia? Membuka pintu untuk setan. Kita gak perlu tolak Tuhan. Ketika kita buka untuk setan, kita sudah suruh Tuhan keluar. Ada orang Kristen, yang Kristen, tapi dia lemah kehidupan rohaninya. Nampaknya dia Kristen, tapi pintu yang terbuka semua dalam roh jahat. Tidak heran sekalipun dia Kristen, hidupnya tidak keruan. Karena dia tidak berkuasa. Meskipun uangnya banyak, koneksinya. Tapi manusia rohnya lemah, dia tidak berkuasa, dia dijajah semua roh jahat itu. Kami ingin mengalami personal revival lebih dulu. Individu lepas individu mengalami kebangunan rohani di mana manusia roh kami dibangkitkan, diurapi, dan biarkan kebenaran-Mu semakin bertata di dalam hidup kami. Kami minta revival di setiap family Tuhan. Keluarga-keluarga yang anggotanya belum diselamatkan satu-satu akan bertekuk lutut. Semua lutut kan bertelut. Setiap lidah kan mengaku Yesus adalah Tuhan di keluarga itu. Kami minta revival dalam tempat kerja kami di mana Kau mengubah kutuk menjadi berkat. Kau mengubah air jadi anggur. Lebih dari itu kami bisa menjadi kesaksian hidup. Kami minta revival di setiap kota, setiap komunitas kami. Kami minta kebangunan rohani benar-benar setiap sekolah-sekolah, tiap kampus. Bahkan di dalam setiap CG kami Tuhan, mereka yang sudah letih lesu. Kau berikan ya Tuhan sebuah kekuatan baru. Makasih Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus Kau sungguh-sungguh menjamah setiap hati jemaat. Meteraikan firman-Mu dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Hamba-Mu hanya penyambung lidah-Mu Tuhan Yesus. Sembunyikan di balik salib. Kami siap untuk menerima pesan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang ada di tengah kita. Silakan duduk. Ada 3 bagian. Untuk mereka yang pergi dulu atau kenapa GMS Super Conference ini, karena gereja kita nggak pernah iseng ngadain acara. 3 bagian itu Lukas 22 dulu, ayat 41 cerita di Getsemani, Yesus bawa Petrus, Yohanes, Yakobus ke tempat yang biasanya mereka ke sana untuk berdoa. Kemudian yaitu Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Yesus berlutut dan berdoa katanya. Tidak bisakah Tuhan Yesus doa di rumah? Bisa. Kenapa dia ke Getsemani? Udah di Getsemani, bawa 3 muridnya yang terdekat, dia memisahkan diri. Sejauh apa? Kira-kira sepelempar batu jaraknya. Kalau batu di tangan saya lemparkan ya pasti jauh. Kenapa Yesus memisahkan dirinya? Karena ada kalanya Tuhan ingin kita pergi dari tempat yang biasa. Karena Tuhan menyediakan sesuatu yang di luar biasanya alias luar biasa. Kita lihat juga di 1 Raja-Raja pasal 13 ada cerita tentang seorang nabi dan seorang raja. Nabi itu adalah Elisa. Ayatnya begini, 1 Raja-Raja 13 ya. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Siapa yang berkata ambillah anak panah? Elisa. Ini kejadian menjelang kematiannya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel tersebut, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali kemudian dia berhenti. Memang Elisa memberi instruksi, itulah ada anak panah, ada tindakan profetik. Ketika Tuhan sedang ada atas sesuatu, jangan kau anggap remeh. Itu Tuhan sedang menguji hatimu dan Tuhan hendak memberkati. Lalu ketika dipukulkan 3 kali saja, maka gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Jangan tanggung sama Tuhan. Kalau Tuhan sediakan segini, bukan kita serakah ya, tapi kita itu haus dan lapar. Jangan puas hanya segitu.
Kalau Tuhan membawamu sepelempar batu jauh, jangan berkata, aku di sini aja toh sama saja. Toh Tuhan bisa memberkati aku di mana-mana. I know, Tuhan bisa memberkati kita di mana-mana. Tapi bukan di mana-mana He will reveal His special presence. Tidak di mana-mana. Ada satu kali, sebuah kairos terjadi atas seorang manula namanya Abram. Kita lihat di Kejadian pasal 15. Kejadian 15 itu ada satu ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar baru berfirman. Dan setelah Abram keluar, maka firman Tuhan kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan tidak berfirman sebelum Abram keluar. Meskipun Tuhan bisa berfirman di dalam tenda, Abram tinggal di dalam kemah. Dia bisa aja menawar dan berkata, tawar-menawar dengan Tuhan, berkata, kan di sini sama saja Tuhan. Speaklah, bicaralah. Tapi Tuhan tidak ngomong sebelum dia keluar dari zona nyamannya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar, tidak ada tertulis Tuhan menyeret dia atau memaksa. Tuhan bersuara, dia responi. Tuhan bawa Abram keluar. Ketika Abram nurut, ketika Abram peka, ketika Abram meresponi, karena tidak semua itu bisa diajarkan. Ada hal tertentu yang harus kau tangkap basah-basah. Ada perkara-perkara yang tidak bisa di-explain, diterangkan. Anda harus peka nangkep, wow, this is God. Kita harus tahu itu. Tuhan bicara kepada Abram dan mengubah namanya dari Abram jadi Abraham. Bapak banyak bangsa, itu setelah ayat ini. Seharian ini judul besarnya adalah The Fourth Dimension of Prayer. Saya mengajar tentang dimensi doa. Mari kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 12 bunyinya. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kita semua tahu cerita ini tentang Cornelius. Orang pertama dari bangsa non-Yahudi yang terima Yesus lewat penginjilan para rasul dan penuh Roh Kudus. Tapi tidak ada kejadian Tuhan yang tidak dimulai dengan doa dulu. Nggak hanya bicara tentang kebangunan rohani penginjilan. Apapun perkara Tuhan di dalam kehidupanmu, kalau itu perkara bagus, itu bukan karena, oh tangganya bagus. Itu bukan karena, oh rumahnya mengarah yang menurut ramalan tepat. Semua kejadian Tuhan tidak bisa bypass doa. Karena doa itu adalah dimensi keempat, di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan yang tidak terlihat. Dimensi 3 itu adalah panca indera. Apa yang ku touch atau ku raba, apa yang ku rasa, apa yang ku dengar dengan telinga jasmaniku, apa yang ku lihat dengan mata. Kalau kita hidup menurut panca indera atau dimensi ketiga saja, maka kita hanyalah hidup lahiriah. Dimensi keempat adalah tempat yang disebut sebagai alam roh. Tanpa saya harus hati-hati agar jangan ada di antara Anda yang ngeroh. Tapi alam roh itu ada, dimensi di mana peperangan rohani tiap hari terjadi dan kadang lebih intensif. Intensitasnya lebih di saat-saat Allah hendak mengerjakan sesuatu atau dikala setan mau berbuat sesuatu. Di sebuah negara, sebuah kota, atau di dalam hidup manusia. Disitulah alam roh itulah iblis buat porak-poranda. Tidak ada kejadian setan, kejadian di dunia ini yang sifatnya kutukan, sifatnya itu destruktif yang benar-benar menghancurkan, meruntuhkan itu kalau bukan karena di alam roh terjadi kekacauan dulu. Itu sungguh. Saya punya seorang teman yang rumahnya baik-baik. Sampai tiba-tiba dia itu pergi ke orang pintar. Dia buka pintu untuk hidupnya. Mulai hari itu cut.
kacau balau padahal orang Kristen. Dia sudah gak bisa konsentrasi mendengar firman. Tiap kali dia dengar khotbah langsung mengantuk. Lalu pernikahannya mulai geger terus, gak ada apa-apa, geger segala sesuatu yang kecil jadi besar. Dan mulai dikira dia mau dapatkan yang namanya rejeki lewat pesugihan, malah justru gak karuan. Turun-temurun, benar-benar diporak-porandakan setan. You see, tidak ada sesuatu yang sifatnya hellish. Sesuatu yang sifatnya kayak neraka di atas muka bumi terjadi tanpa terlebih dahulu. Alam roh ternganga, terbuka dari setan dalam hidupmu. So peperangan kita bukan melawan darah dan daging, so it's very clear kan. Tapi melawan roh-roh jahat. Bukan roh-roh jahat yang biasa-biasa itu, penghulu-penghulu juga pemerintah-pemerintah di udara. Kuasa gelap. Tapi juga tidak ada perkara Tuhan yang boleh terjadi tanpa doa. Anda baca, lihat, tidak ada sesuatu. Bukan apa, karena kita itu masih hidup di bawah kolong matahari ini. Kita masih hidup di bawah langit-langit yang kotor penuh dengan roh jahat. Kita itu diselamatkan oleh Tuhan, kita ditebus oleh darah Yesus. Kita ini sekarang statusnya udah beda, kita ini born again Christian, kita ini orang Kristen yang lahir baru. But there is war, makanya jangan heran kalau beberapa orang di sini merasa hidupku kok serasa perang ya tiap hari. Karena memang perang. Memang perang, bukan perang US-Iran, perang semua. Dan yang terjadi secara global ini benar-benar semuanya ini roh jahat bekerja. Anda mau lihat sebuah kota, mau transformasi kota itu tambah penjara juga percuma. Paling banyak tahanan. Tahanan free makan. Nggak bisa kota itu mengalami transformasi jikalau tidak ada mercusuar gereja yang very powerful in prayer dan penginjilan. Nothing will happen. Nothing will change. Kadang-kadang kita nggak usah lihat kira-kira setan kayak apa. Baca aja berita. Apa dilakukan di lorong-lorong dunia. Evil exists. Bagaimana kita bisa merampas jarahannya kalau kita tidak ikat dulu orang kuat. Nah di dimensi keempat ini banyak orang Kristen lemah. Dia nggak ngerti kuasa doa. Dia nggak paham bahwa di office-nya itu kuasa-kuasa gelap bekerja. Lalu nanti kalau sudah kena batunya baru berkata, kayaknya aku kena santet atau guna-guna. Lah pertanyaannya, lo kok kena? Aku dikutuki, dikirimi, pasti kena. Nggak tentu. Setan nggak bisa mendarat kalau kau tidak buka celah. Mau kutuk kayak mau apa. Kita nggak paham, kita nggak ngerti. Kita ini orang Kristen tapi kita lugu. Kita nggak ngerti memperlengkapi diri sendiri dengan persenjataan Allah. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan musuh. Kita nggak ngerti pentingnya doa. Doa bagi kita itu hanyalah kalau butuh. Kita tidak membangun kehidupan doa yang solid. Dan kita juga kurang peka ketika Tuhan sedang gerakkan kita. Kita lamban, kita lelet, kita lemot. Kita kira Tuhan itu harus jalan di fase kita. Dimensi ketiga berkuasa bukan dimensi keempat. Dan ketika Tuhan berbicara, kita biasanya tidak responi. Disinilah kita itu kecolongan berkali-kali. Saya mau kita belajar bahwa di dimensi keempat ini adalah where God, dikatakan Allah adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di dalam dimensi keempat inilah yang, atau alam roh inilah yang menentukan kejadian-kejadian dunia dan kejadian-kejadian di hidupmu. Gak ada orang yang tiba-tiba menangkan papanya, mamanya, menangkan suami, gak ada. Pasti dia akan masuk dulu seperti Yakub bergulat dengan Allah, akan mengalami pergumulan dan Tuhan izinkan kau menang dalam pergumulanmu atau di dalam pergumulan doamu. Pasti ada struggle di dalamnya. Nah di sini saya perlu Anda mengerti, daripada saya memberikan hanyalah ABC, sudah waktunya makanan keras diberi, artinya Anda tahu lebih. Makanan keras itu bukan dibentak-bentak oleh gembala, makanan keras itu adalah informasi yang berbobot lebih dari yang kau tahu dulu. Kau kira segini, ternyata sekarang kita diperdalam mengerti, oh I know now, bahwa the spiritual realm exists. Alam roh itu ada. Amin Bapak Ibu, dimensi keempat itu di situ. Dalam bisnis juga sama. Kalau Anda tahu mengenakan perlengkapan senjata Allah, mungkin iblis yang di bisnis, itu bukan sampai membunuh, membinasakan, mencuri. Anda tidak akan kecurian. Anda tidak akan kecolongan. Yang saya maksudkan bukan tuyul kecil. Yang saya maksudkan bagaimana kutuk akan melanda pekerjaanmu. Dan seolah-olah belalang-belalang setan itu hinggap pada panenmu. If you know how to take authority in Christ, they will not come near your tent. Mereka tidak akan mendekat ke kemahmu. Amin Bapak Ibu. Mari saya ajak kita untuk melihat bagaimana Petrus berdoa dan apa yang terjadi ketika beliau berdoa.
Ayat 9, keesokan harinya. Ini besoknya ya, yang menumpang di rumah seorang lah, singkat cerita. Namanya juga Simon. Ini Simon at Simon. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan, siapa itu? Pesuruhnya seorang perwira Italia, yaitu Cornelius. Ini 3 hambanya. Mereka dalam perjalanan OTW ke Yope, sudah dekat ke kota itu, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Nah, pertanyaan saya waktu baca ayat ini, apakah itu jam fix, jam tetap Petrus berdoa, atau itu adalah gerakan Tuhan secara mendadak? Saya nggak tahu. Saya sih nggak yakin kalau itu adalah jam pertamanya dia berdoa. Karena Petrus nggak mungkin tunggu jam 12 baru sembahyang. Karena dia itu hamba Tuhan apalagi. Seorang hamba Tuhan jam 12 baru doa, menurut saya agak telat. Jemaatnya jam 9-10 udah digebukin setan. Mungkin kami ini bukan yang paling pagi bangun, tapi every pastor harus jadi early person. Karena hari itu dimulai pagi. Dan orang melek itu sudah punya pikiran dosa atau Tuhan. Tidur mungkin sisa doa kemarin masih bisa melindungi. Bukankah kita diajari untuk saling mengcovering? Bangun tidur itu apakah Anda langsung ke Tuhan atau lari ke yang lainnya? Jemaat punya pilihan, I know. Tapi seorang hamba Tuhan harus berjaga atas jiwanya. Pernah nggak ngerasa gini? Anda nggak doa hari itu kok ngerasa nggak enak gitu. Itu bukan hanya karena Tuhan mengejarmu. Itu karena Pastor Hio mendoakanmu. Jadi kalau Anda rasa nggak enak gitu, nggak doa, nggak apa, itu jangan salahkan saya. Itu Pastor Hio yang ketuk pintumu pagi-pagi, Tuhan lawat jemaat. Ya, jadi sekarang Anda tahu siapa yang harus Anda salahkan. Petrus doa pukul 12, I don't think so. I think itu sudah jam doanya kedua. Bukan berarti kita harus doa berkali-kali gitu, gimana, enggak. Bukan ya. Tapi kita harus punya kehidupan doa, bukan hanya sebagai hamba Tuhan, tapi orang Kristen pada umumnya. Dan bukan berarti kita punya doa, enggak kerja kan kalau gitu. Tuhan enggak suruh kita doa 24 jam sehari, siapa bilang? Apalagi zaman sekarang ini jam 12 sudah kantor semua, termasuk full timer lah. Full timer masa hanya doa? Ada banyak pekerjaannya. Tapi saya yakin, Petrus ini bukan berdoa yang pertama kali hari itu. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Bisa jadi A, itu jam tetapnya, dia doa lagi, dia punya disiplin yang tinggi. Atau B, itu ada gerakan di dalam hatinya. Petrus, Peter, pray. Kita mesti nurut. Berdoa itu gak usah ngeroh, berdoa itu harus punya disiplin. Saya punya disiplin berdoa di pagi hari, gak bisa negosiasi. Mau apa terjadi, gempa kayak dan segalanya, saya mesti doa. Gak bisa enggak. Jamnya tet, itu saya selalu melek. Meskipun mungkin saya melekan malamnya. Jam itu tet, sebelum wakernya lah. 5 menit atau 3 menit sebelumnya itu saya selalu matikan waker, bukan waker yang bangunin saya. Tet, seperti ada alarm di dalam pray. Corong saya itu di hati yang menyerukan doa. Jadi mulai doa. Baca firman, dapat janji Tuhan. Sekaligus merenungkan perintahnya supaya jangan janji doang. Perintah Tuhan sama pentingnya. Janji-janji Tuhan, kita langgar perintah Tuhan, bocor semua tuh janji. Nggak sampai digenapi, sudah kita berlumuran dosa. Sudah digagalkan oleh setan. Tapi jangan perintah-perintah aja. Saya juga terima janji, karena janji itu yang menguatkan. Bukan hanya terima untuk saya, tapi terima untuk jemaat. Anda juga bukan hanya terima untuk Anda loh kalau berdoa. Anda berdoa, kalau Anda seorang papa, otomatis di bawah perjanjian Allah denganmu, itu langsung istri dan anakmu. Kalau Anda mama, maka suamimu juga kena. Karena Anda teman sewaris kehidupan, apalagi anak. Kalau Anda anak, orang tuamu kena. Orang tuamu akan pengaruh. Kita itu gak hanya terima janji for me, janji untuk orang lain juga. Makanya doa itu pintu Bapak Ibu. Doa itu pintunya alam roh Tuhan. Where the Spirit of God is, di mana roh Allah ada, di situ kemerdekaan. Doa itu adalah dimensi keempat, adalah alam rohani. Serahkan itu dalam doa itu membuat alam itu kelok untuk Tuhan.
terkunci hanya untuk yang kita cinta, yaitu juru selamat kita. Dan ternyata saya ngerti ketika Tuhan bilang sama Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Gerbang maut tidak menguasainya. Karena siapa yang pegang kunci? Karena yang pegang kunci adalah you, yaitu kamu Petrus. Kunci gereja itu salah satunya adalah doa. Gereja di sini bukan hanya gereja secara korporat, tapi gereja secara individu, yaitu orang Kristen di dalam gereja itu. Dan kalau kamu pakai kunci ini, kira-kira begitu, kalau engkau memakai kunci ini, maka gerbang maut tidak berkuasa di dimensi 4 itu. Nggak punya power over you. Kau akan kalahkan si jahat langsung di sumbernya. Jangan kita tuh panik kalau menghadapi si jahat, kalau sudah di level manifestasi, itu agak telat, itu gejala. Kita kalahkan tiap hari di sumbernya, saya lakukan itu tiap pagi, kalahkan di sumbernya. Itu pun hidup masih penuh dengan pergumulan up and down loh. Tapi up and down-ku dalam penyertaan. Tadi saya ada cerita juga singgung, bahkan penderitaan pun akan dipakai Tuhan. Tapi kalau kita nggak berdoa, penderitaan itu di tangan setan. Waduh, ngeri. Pisau ya, pisau. Di tangannya dokter. Jadi alat atau katana itu, samurai lah, bahannya sama. Itu nge-slice hidup orang itu untuk memberi dia kehidupan. Ambil kankernya, dan sebagainya. Usus buntu, dibuat gak buntu lagi. Tapi katana atau pisau yang lancip itu, atau mungkin seperti silet begitu, di tangan seorang perampok, bahaya. Penderitaan di tangan Tuhan dan di tangan setan itu dua hasil beda. Yang satu menghancurkan, yang satu akan membangunmu secara kekal. Doa yang membuat kita memberikan itu ke tangan Tuhan atau setan. Karena doa adalah kunci. Lu buka untuk Tuhan atau lu buka untuk setan. Kita tutup untuk setan atau tutup untuk Tuhan. Aku gak pernah tutup untuk Tuhan kok. Tapi buka untuk setan. Berdoalah supaya tidak sanggupkah kau berjaga-jaga. 1 jam aja supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Apakah pencobaan manusia? Membuka pintu untuk setan. Kita gak perlu tolak Tuhan. Ketika kita buka untuk setan, kita sudah suruh Tuhan keluar. Ada orang Kristen yang Kristen tapi dia lemah kehidupan rohaninya. Nampaknya dia Kristen, tapi pintu yang terbuka semua adalah untuk roh jahat. Tidak heran sekalipun dia Kristen, hidupnya gak keruan. Karena dia tidak berkuasa. Meskipun uangnya banyak, koneksinya. Tapi manusia rohnya lemah, dia gak berkuasa, dia dijajah semua roh jahat itu. Manusia rohnya itu udah gemuk, udah berotot. Jadi misalnya tubuhnya segini, manusia rohnya ceking. Sisanya itu diisi roh jahat. Gitulah ya kira-kira ilustrasinya. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, tidak ada ruang untuk roh jahat. Kita tidak perlu tolak-tolak setan, sekali-kali perlu tengking. Tapi kita nggak usah tengking sana-sini terus-menerus seperti Ghostbuster. Dengan memenuhkan diri kita, lewat doa kita kepenuhan oleh Roh Kudus. Coba baca Kisah Rasul, berkali-kali mereka kepenuhan Roh Kudus. Ketika mereka berdoa, goncanglah tempat mereka berdoa. Dengan penuhnya Roh Kudus, setan nggak punya tempat. You see, dimensi keempat ini, siapa residennya? Tiap hari bisa berubah. Hari ini Tuhan, tapi kalau kita mulai tidak bisa berdoa, itu tanda bahaya. Lama-lama orang yang tidak bisa berdoa akan mulai berdosa. Karena dia tidak akan tahan pencobaan. Dulu mungkin dia penuh Tuhan, tapi kalau dia kosong lagi, 7 roh lebih jahat. Jadi ke depan bisa berubah loh. Itulah sebabnya setiap hari saya berdoa, karena saya belum di sorga. Nah kalau saya hari ini bisa begini, itu karena saya bersandar. Karena saya hidup secara sengaja di dalam hadirat Allah, yang disengaja itu adalah doa. Allah ada di mana, di sorga saya nggak tahu. Dia bertahta saya tahu. Tapi Allah ada di mana di hidupku saya tahu. Saya jaga dalam doa saya. Di situ saya communion, komunikasi dengan Tuhan. Di situlah. Saya tahu Allah di mana di hidupku, saya tahu. Yaitu waktu aku membangun mezbah doaku. Saya tahu Allah berada di mana di hidup saya. Kalau orang tidak bisa berdoa itu bahaya. Nah kalau saya tidak berjaga-jaga dan waspada, siapapun bisa kecolongan dada orang kebal. Saya tidak mau. Nanti puluhan tahun kemudian, bukan Tuhan yang bertahta di dalam hati dan di dalam manusia rohani saya. Saya ingin kita mengerti ini. Bahwa dimensi keempat ini adalah dimensi perang yang dahsyat every single day.
kalahkan iblis at the source atau berada di sumbernya. Saya nggak tahu apakah Petrus itu hari itu dia berdoanya itu fix atau itu gerakan, tapi kalau Tuhan dorong ikut. Saya nggak bisa cerita ya. Tuhan itu sopan, meskipun dia bangunkan, ada waktunya dalam hidup saya saksian. Tuhan bangunkan saya itu di tengah malam untuk berdoa, tapi Tuhan itu selalu, saya itu nggak pernah, sungguhan saya ngeliat, pada waktu besok pagi saya itu sibuk sekali dan Tuhan nggak pernah bangunkan, aneh ya. Tuhan kalau bangunkan itu selalu tepat gitu, Tuhan itu sopan. Dan kalau Tuhan bangunkan ya, tidur saya setelah Tuhan bangunkan, ada waktunya. Ini bukan lagi di dalam jam doa saya yang fix, yang tetap. Ini sesuatu yang sifatnya ekstrakurikuler dari Tuhan. Tapi bukan beban. Itu aneh deh. Saya kesaksian ini, hal-hal seperti ini kan dari pengenalan akan Tuhan, bukan dari pengetahuan. Kalau saya dibangunkan misalnya pukul 3 pagi untuk berdoa, itu gak pernah Tuhan menuntut saya doa 2 jam itu, karena itu waktu tidur saya. Dan setelah itu saya bangun, saya tidur lagi, saya berdoa sebentar untuk apa, misalnya saya digerakkan untuk doa ini tentang jemaat. Ya saya ngerti lah, itu semua sudah tanggung jawab posisi lah. Berjaga atas jiwa itu berarti kalau yang sana tidur, pernah jaga baby? Kita yang terjaga. Tapi jangan merasa, oh pendeta, begitu hidupnya. Enggak, setiap kita itu jaga babynya Tuhan. Anda suami, Anda punya istri, punya anak, itu babynya Tuhan dititipkan ke Anda tuh. Jadi kalau saya dibangunkan misalnya pukul tertentu dini hari, nanti ya setelah itu tidur saya tuh nyenyak. Dalam, jadi bukan hanya dalam kuantitas sleep, tapi juga kedalaman. Ahli-ahli, dokter-dokter yang ngurusi orang tidur itu kan tahu, kualitas sleep itu kan menentukan, bukan hanya panjangnya tidur. Itu saya bisa nyenyak dan bangun tuh selalu seger. Jadi kadang-kadang saya itu kecanduan berkata, kapan Tuhan bangunkan lagi? Karena setiap kali dibangunkan Tuhan doa sebentar itu saya tidurnya pulas, bangunnya tuh seger, gak ada pegel. Dan selalu pas besoknya bukan yang menuntut saya untuk tidak istirahat. Tuhan itu wise. Tuhan itu bijaksana. Tapi kenapa kadang-kadang Tuhan tidak bisa menunggu sampai tunggu saya bangun kayak pukul 6? Nggak tahu. Nah disitulah kedaulatan saya, I don't know. Tapi pokoknya kalau Tuhan itu mengembus sedikit aja, saya pasti ngerespon. Bukan saya super taat, enggak. Tapi saya sudah sangat kenal beliau. Kalau Tuhan suruh, bukan aja gak ada salahnya. Percayalah, kalau Tuhan suruh, Tuhan itu gak pernah berhutang budi samamu, sama dirimu. He's always right. He's always good. Saya mau ajarkan pada Anda untuk belajar peka. Tapi bukan seperti orang yang ngeroh, oh Tuhan suruh. Bayangin kalau lagi nyetir, dia punya, misalnya dia nge-grab, dia supir grab, Tuhan suruh berhenti, penumpang taruh situ, dia doa dulu. Langsung dikasih starnya gak ada, dikasih begini. Tuhan tuh tertib. Kita tetap harus punya jam tertib. Tapi saya kok yakin ya, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa ini mungkin adalah sesuatu yang sifatnya spontan. Kalau enggak kan, di kesempatan lain Petrus selalu missing jam 12, lalu naik ke loteng doa. Ia merasa lapar dan ingin makan ayat 10, tapi sementara makanan disediakan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Dia doa sebentar. Pukul 12 naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Lalu dia kepingin makan. Pasti bukan dinner kan. Enggak lebih lah dari jam 2 lah. Dia turun mau makan. Pas mau makan, makanan lagi disediakan. Petrus kan punya istri. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Yang pasti ya, orang itu setelah berdoa. Kalau orang makan setelah makan langsung kenyang. Bahayanya kalau siang-siang kita makan terlalu kenyang, ada yang namanya food coma. Apalagi kalau makanannya yang bukan bergizi, kita makan semuanya, gula naik ke kepala. Efek samping makan berat, ya di jam kantor misalnya membuat kita mengantuk. Tapi tahu nggak, efek sampingnya orang doa, itu rohnya jadi peka, itu efek sampingnya. Saya rasa efek samping itu bagus sekali. Setelah berdoa, roh kita jadi peka terhadap pewahyuan ilahi, it's true. Orang yang berdoa mungkin gak dapat apa-apa langsung dari doanya, mungkin gak dapat apa-apa nanti juga. Tapi yang berdoa itu langsung dirinya jadi peka terhadap pewahyuan ilahi yang gak tentu diberitahukan atau diberikan saat dia berdoa. Tapi setelah dia berdoa, awasi ini. Sama dengan orang yang makan nasi berlebih siang hari, awasi nanti sebentar lagi mengantuk. Setelah makan baru, waktu makan lezat, gak ngantuk, apalagi kalau kelaparan, wah balas dendam. Tapi orang setelah doa itu awasilah. Setelah dia doa, sebentar lagi
Rohnya peka. Dia nggak langsung kerasa waktu dia doa. Dia akan peka terhadap pewahyuan ilahi dan tuntunan-tuntunan ilahi dalam hidupnya dan hidup orang lain. Semua. Itu efeknya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Yang diturunkan ke tanah. Ketika setelah dia doa, bukan hanya rohnya diliputi kuasa ilahi, tapi Petrus melihat sesuatu. Kebetulan yang dia lihat ini adalah open eye vision, atau ini bukan ketika orang tidur dapat mimpi dari Tuhan seperti Yusuf. Yusuf perjanjian lama maupun Yusuf perjanjian baru, banyak kali Tuhan bicara melalui mimpi, malaikat datang di mimpi juga, tetapi di sini Petrus melihat open eye vision, kuasa ilahi meliputi rohnya, dia melihat langit terbuka. Exactly, jangan lihat dulu apa yang turun, ada karpet terbang itu, tapi ini kebenaran sejati, langit terbuka. When you pray, heaven opens on above your head. If you don't pray, heavenly door itu semakin menutup-menutup, yang terbuka adalah pintu yang salah. Waktu kita berdoa, langit terbuka. Makanya tahun ini kita punya visi tahunan adalah surga yang terbuka. Tidak bisa tidak, Anda harus bangun kehidupan doa Anda, jemaat. Tidak bisa hanya gembalamu. Karena yang jalani hidupmu adalah hidupmu. Kita ini berjaga atas jiwa betul, tapi kita ini adalah tambahan dalam imanmu. Tampak olehnya langit terbuka. Turunlah sesuatu. Ini dia, this exactly what prayer is all about. Inilah doa itu begini. Langit terbuka, turun sesuatu. Suatu hari murid-murid Yohanes Pembaptis protes. Ngomong sama gurunya, sama Yohanes. Itu loh Yesus itu loh, membaptis orang. Padahal Yesus gak baptis sendiri murid-muridnya. Yohanes menjawabnya dengan enteng. Gak ada seorang pun bisa gak ada seseorang, no one can take upon himself anything unless given from heaven. Tidak ada seorang pun bisa mengambil sesuatu bagi dirinya kecuali dikaruniakan kepadanya oleh sorga. Betul sekali. Gak doa ya kita gak dapat berkat itu. Kita gak berdoa, kita gak memperoleh dominion itu. Anda mau tiru, kita mau tiru, mau curi berkat orang gak bisa kalau Tuhan tidak memberkatimu. Kita mau jiplak, plek, metodenya juga percuma. Hanya sebentar aja suksesnya lalu jatuh. Jika Tuhan tidak mengaruniakan, dan kapan Tuhan mengaruniakan? Kapan pintu terbuka lalu turun sesuatu? When you pray. Makanya itu kadang-kadang kalau berdoa itu ya, peperangan rohani atau bukan, kita tuh belum lihat namanya doa itu kan kita nggak melihat. Seperti Elia, doa itu, apalagi cara Elia dia berdoa sungguh-sungguh demikian rupa. Dia letakkan kepalanya di antara dua lututnya. Nggak lihat, nggak dengar apa-apa kecuali Tuhan. Waktu kita doa kan kita nggak bisa melihat apa-apa, nggak tahu kejadian di luar. Tapi waktu kita berdoa, kapan kita berhenti? Misalnya kita doa syafaat tentang sesuatu, baik itu kita berbahasa roh atau waktu berbahasa Indonesia, pokoknya kita sedang menggedor-gedor pintu surga. Kita tahu kapan. Seorang pernah ajari saya waktu saya baru lahir baru, kalau kamu berdoa minta sesuatu dan itu dari firman Tuhan, kalau kamu berperang untuk sesuatu dan itu demi kerajaan Tuhan, kalau kamu berdoa untuk orang-orang yang kau cinta, jangan berhenti sampai terjadi pelepasan damai sejahtera di dalam hatimu. Sampai kau tahu in your heart, you have won. Kau telah menang. Sampai kau tahu dalam doa itu kau sudah mendominasi, dominion atau dominasi itu di tanganmu. Itu akan ada suatu rilis, ada sesuatu yang seperti dilepaskan rasa damai sejahtera. Kayaknya meskipun situasi belum berubah, masalah masih sama, di depan masih ada Goliat. I know, doaku udah tembus. Makanya itu doa tidak bisa tanpa tutup pintu di belakang. Kalau doa, gaya doa makan ya, kayak gitu doa tanpa pergumulan. Doa yang sifatnya bergumul sesuatu itu, biasanya harus kita khusus doakan itu. Dan sekali kita rasakan tembus, itu tembus sungguhan. Dan biasanya Tuhan juga tidak akan silent, Tuhan akan kasih Anda, bukan pewahyuan untuk menggantikan firman, untuk menambahkan firman, Jangan kurangi, jangan tambahi, tapi akan ada pewahyuan untuk doamu itu. Tuhan pasti akan berbicara tentang itu. Memberimu bukan hanya janji dari firman, tapi Tuhan akan memberimu tanda. Kalau sesuatu itu tembus, Tuhan itu pasti ada sign-nya. Tiba-tiba rohnya diputi kuasa ilahi, tampak olehnya langit terbuka dan turun sesuatu. Dan yang turun pada waktu itu adalah benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Turun ke bawah kan? Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4.
binatang menjala dan burung, ini semuanya adalah simbolisme. Dan Tuhan bicara kepada Petrus, dia belum mengerti, tapi dalam waktu berapa jam lagi dia akan paham. Nggak sampai jam sih, menit dia akan mengerti. Waktu besok hari, setelah dia pergi dengan 3 orang itu sampai ke pintu Kornelius, dia akhirnya paham bahwa yang dia lihat bukan binatang berkaki 4. Dia lihat adalah satu dominasi dibuka, yaitu kepada orang-orang yang tidak bersunat. That day, Peter prayed, waktu Petrus doa, Allah memberikan kepadanya bangsa lain. Orang nggak ngerti kiranya Petrus hoki. Kalau dalam dunia bisnis, wah orang itu kok bisa ya. Orang nggak lihat gunung batunya. Dia tidak lihat fondasinya. Orang ini berdoa. Sesuatu dikaruniakan oleh Tuhan. Itu bukan sesuatu yang bisa kau tiru. Pemakaian Allah, penyertaan Allah, berkat Tuhan. Kasih karunia nggak bisa. Orang nggak melihat itu. Itu pada hari Petrus berdoa. Allah memberinya bangsa-bangsa tidak bersunat. Dan Tuhan pakai bahasa Yahudi yang paling mereka mengerti. Binatang berkaki 4, binatang menjalan dan burung itu semua adalah benda-benda binatang-binatang najis yang tidak boleh dijamah, tidak boleh dimakan. Apa yang dinajiskan oleh orang Yahudi, Tuhan berikan ke Petrus. You will win them. Ini gak hanya bicara soal jiwa-jiwa ya. Saya rasa ini bicara tentang kemenangan kita. Allah mau membuat Anda dominasi. Kalau Anda tahu, Tuhan berkata begini pada Adam dan Hawa. Penuhi bumi, kuasai. Dominion. Tanah perjanjian juga sama. Hari ini mungkin bukan tanah, bukan apa. Tapi ada berkat yang ditahan karena kita tidak memakai kunci doa. Kita gagal di dimensi keempat. Di alam rohani kita tidak otak-atik. Kita minta semuanya otomatis. Padahal Tuhan mau bawa kita dalam sebuah petualangan doa. Saya ajak Anda ke 2 poin ini aja. Saya mau tunjukkan lalu saya selesai dengan sebuah kesaksian. Nomor 1, number 1, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ingat dimensi keempat, yaitu doa. Nomor 1, setelah berdoa, roh kita peka terhadap pewahyuan ilahi. Itu adalah kebenaran yang kita terima lewat pelajaran ini. 2, alam roh itu menentukan batas-batas manusia. Dan doa mengubah alam roh itu. Paham ya? Yang menentukan batas manusia. Di balik semua kejadian, iblis atau kerajaan Allah. Makanya doa Bapak kami pertama-tama adalah invasi. Datanglah kerajaanmu. Ya, menguasai dimensi itu. Alam roh itu menentukan batas-batas manusia. Doa itu yang mengubah alam roh di rumahmu, di tempat bisnismu, di tempat di mana Allah menempatkan. Makanya setan tidak takut sama orang Kristen biasa. Karena mereka punya kunci, nggak tahu gimana cara buka atau buka tutup. Apa yang kau ikat terlepas di sorga, apa yang kau ikat di dunia, apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Kira-kira apa itu kalau bukan doa? Setan tidak takut sama orang Kristen yang tidak paham kuasa doa. Saya rasa apa yang saya ajarkan ini dibenci setan, karena ini akan unlock you, ini akan membuka kunci. Setan hanya takut orang-orang Kristen yang tahu bagaimana menggunakan weaponnya, senjatanya. Alam roh itu menentukan batas-batas manusia. Doa yang mengubah alam roh itu. Apa yang sudah kau dapat tidak bisa ditarik kembali. Di alam itulah ada kata-kata firman yang keluar dari mulut Allah, tidak akan kembali sia-sia. Itu bukan logos, itu rema. Firman yang keluar dari mulutku tidak sia-sia, itu rema. Sesuatu yang sudah kau dapatkan sebagai janji Tuhan. Dalam doa sudah kau dominasi dalam namanya. Apa yang sudah dilepaskan akan terlepas di sorga. Tidak mungkin Anda tidak dapat. Pahami ini bukan sebagai sebuah teori, sebagai sebuah rumus. Tapi saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa doa itu penuh dengan kuasa. Pastikan Anda bangun hidup doa Anda mulai sekarang sampai Tuhan datang. God bless you. Mari kita bangkit berdiri.